Bismillahirrahmanirrahim. Lianna qarinatal hali karena sudune qarinai keadaan ya. Qarina itu tanda indikasi. Tadullu nuduhaken apa qarina wa huwa utai mengkono niku wau hal niku iku dukhulul muhajirina mlebune kaum muhajirin al Madinah ta ing negara Madinah wa hum halate muhajirin iku fuqara'u pira-pira wong fakir. Fa ghalaba mongko nglindi ala dzonni ing atase penyono apa annama sunni perkara yuhmalu kang den gawa ilahi maring mengkono kaum muhajirin iku bitariqis shadaqati kelawan dalan sedekah. Summa islamul mu'ti nuli uta islami wong kang maringi wa yadulan kekuasaane mengkono mu'ti iku la yadulani ora nuduhaken karone ala annahu ing atase sedune mengkono ma syek iku laisa ora napa ma iku bisa takatin kelawan sedekah. Wa kana lan ana sapa Kanjeng Nabi iku ya iku den undang sapa Nabi ila dhiyafati maring pira-pira suguhan jamuan fayujibu mongko nyembadani mendatangi sapa Kanjeng Nabi walayas alulan ora takon sapa Kanjeng Nabi as-shadaqatun amla as-shadaqatun ono itu sedekah amla utawa ora itu sedekah idil adatu kono te kebiasaan iku perkara jaret kang lumaku bitasaduki apa bitasaduki apa ada bitasaduki kelawan sedekah fit diyafati dalam suguhan. Jadi meneruskan argumen tentang masalah apakah orang harus bertanya pada semua hal. Imam Ghazali mengatakan tidak melihat situasi. Kalau memang orang yang memberi kamu atau bertransaksi itu tidak jelas kejahatannya, kejelekannya atau tidak jelas identitasnya, tetapi dia adalah seorang muslim, maka itu sudah cukup untuk membuat qarinah bahwa benda yang diberikan itu halal. Tidak perlu ditanyakan seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ketika Nabi datang ke Madinah dari Mekah hijrah ke Madinah, beberapa orang memberikan hadiah, itu makanan dan lain-lain. Nabi cuma bertanya ini sedekah apa hadiah, artinya zakat atau hadiah. Kalau memang itu zakat Nabi tidak mau karena itu untuk umat. Tapi kalau hadiah Nabi menerima. Artinya Nabi tidak meneliti umpamanya dikasih ayam apa, disembelih apa, tidak harus begitu. Yang penting yang memberi itu sudah orang muslim, maka sudah ada indikasi bahwa itu halal. Sama kalau kita datang ke sebuah daerah yang di situ mayoritas muslim, tidak perlu kita bertanya ya, kalau disuguhi ayam ya dimakan, ikan dimakan, selama itu tampaknya benda-benda halal ya boleh dimakan. Justru kalau kita tanya itu nanti akan menimbulkan kemarahan karena suudzon. Umpamanya kita diberi tetangga makanan, terus kita masih nanya, ini halal apa enggak? Ayamnya disembelih apa enggak? Beli apa nyolong? Nah, kalau kamu berkata begitu kan justru menyakiti hati orang. Ini adalah satu kasus, satu contoh bahwa apabila yang memberi kamu itu tidak diragukan, maka tidak perlu ditanyakan. Beda kalau umpamanya orang itu memang kelihatannya itu itu penjahat, rampok, sesuatu yang dicurigai barang itu barang curian atau tidak halal, maka itu harus ditanya. Tapi kalau tidak ada keraguan dan indikatornya itu menunjukkan ya seorang muslim umpamanya, dan dia memang menguasai benda itu, berarti kan milik dia. Itu yang dilakukan oleh sahabat dulu juga demikian. Mereka tidak pernah menolak suguhan dan tidak pernah ngurus suguhan itu seperti apa, karena ya tidak ada keraguan.
Walidzalika karena mengkono niku wau majarut bil adah niku taat ngundang hu ing Kanjeng Nabi sapa Ummu Sulaim sahabat Ummu Sulaim ya. Nabi pernah diundang untuk makan di rumahnya Ummu Sulaim ya. Wa du'aul khayyat lan undangannya tukang khayyat seorang penjahit. Ada seorang penjahit pernah mengundang Nabi, ya Nabi datang. Artinya Nabi diundang siapapun datang makan dan tidak mempertanyakan aneh-aneh. Karena tidak ada keraguan. Kama keterangan fil hadis in dalam hadis alladzi rawa kang riwayataken hu ing hadis sapa Anas bin Malik radhiyallahu an. Wa qaddama lan nyuguhaken sapa mengkono Anas ilahi maring Nabi to'aman ing panganan fihi kang iku tetep ing dalam to'an fihi kang iku ing dalam to'am korun utawi waluh ya. Sahabat yang nyuguhkan ini itu tidak ada masalah. Wa du'aur rajuli lan pengundangi wong lanang al farisi kang bangsa Farisi. Ada du'aul, maksudnya ini undangan seorang yang dari Farisi. Farisi itu kan nama apa Persia gitu. Jadi Nabi ini beberapa riwayat hadis ya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ada diriwayatkan dari hadis-hadis sahih ya muttafaq alaih tentang Kanjeng Nabi diundang beberapa orang ya. Seperti contoh diundang oleh Ummu Sulaim, diundang oleh seorang apa itu khayyat. Nah, kemudian diundang orang yang lain juga termasuk di sini. Ada orang Persi mengundang faqala moko dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana wa Aisyah. Nabi mengatakan, apakah saya diundang sama Aisyah berdua? Faqala ngucap Rasulullah, mboten, ndak cuma satu. Faqala dawuh Kanjeng Nabi, fala, ya saya ndak mau. Jadi Nabi kalau mau ngajak orang itu taren. Diundang, Nabi tanya, undangannya untuk berdua apa sendiri? Saya sama istri apa saya sendiri? Orang yang undang mengatakan jenengan saja. Oh ya sudah, saya ndak mau. Suma aja bau nuli nyembadani sapa mengkono niku wau Farisi hu ing Kanjeng Nabi Pak tahu sausia mengkono kaul niku. Setelah Nabi mengatakan ndak mau saya, kalau saya pergi sendiri saya nggak mau. Maka kemudian terus ya Nabi sama istri. Fadhaba mongko budalan sapa Kanjeng Nabi huwa yu Kanjeng Nabi wa Aisyah lan sertane Sayyidah Aisyah ya. Jadi ini beberapa riwayat Nabi diundang ya. Nabi mendatangi undangan-undangan yang di semuanya itu Nabi tidak perlu tanya, Nabi tidak perlu mengurus makanannya itu apa, halal atau haram ya. Karena korinahnya kondisinya sudah jelas ya. Itu sahabat orang-orang muslim ya. Maka tidak perlu dipertanyakan kata. Yatasawaqoni hale balapan karuni. Jadi Kanjeng Nabi ini datang sambil ya berjalan cepat antara beliau seakan berbalap. Faqaddima mongko nyuguhaken sapa mengkono niku Farisi wau. Nyuguhaken ilahima maring Nabi lan Sayyidah Aisyah ihalatan ing sawadah. Ihalatan itu apa makanan yang sedikit ya. Jadi seperti ya cuma satu kotak gitu. Artinya Kanjeng Nabi juga tidak tanya ya, Kanjeng Nabi disuguhi semua ya diterima. Ihalatan ing ihala itu sewadah kecil, mangkok kecil makanan gitu ya. Apa seperti kaldu atau ya jenis makanan ya. Bubur yang cuma sewadah kecil. Artinya orang itu memang betul-betul miskin yang ngundang itu. Ngundang Nabi makan malam hanya untuk Nabi sendiri. Tapi Nabi tidak mau, Nabi maunya datang berdua. Maka ketika Nabi datang berdua, ya dia cuma disuguhi ya sejenis makanan yang kecil ya, seperti bubur apa gaji yang sedikit itu. Sangat tawaduknya Kanjeng Nabi ya. Walaupun sahabat itu miskin cuma nyuguhi makanan yang
sederhana Kanjeng Nabi datang dan senang hati menemui. Nggak milih-pilih. Walam yumqal lan ora den nukil apa su'alu takon fi syai'in ing dalam suci-suci min dzalika saking mengkono niku wau dhiyafah niku wau. Jadi dalam riwayat-riwayat itu Nabi tidak pernah ngurus ini makanan ini apa, sedekah atau bukan, halal apa haram ya. Tidak perlu dipertanyakan sesuatu yang tidak meragukan. Tetapi ada satu kasus wasala lan takon sapa Abu Bakar sahabat Abu Bakar radhiyallahu an. Abdahu ing kaulane Abu Bakar. Ada kasus sahabat Abu Bakar pernah menanyakan pada hambanya, budaknya. An kasbihi saking penggaweane mengkono abad lama robahu sumangsane mamangaken hu ing Abu Bakar min amri saking perkarane abad apa syai'un suci-wici. Ketika Abu Bakar merasa ragu yang dimakan itu benar enggak ya? Ini halal apa tidak? Seperti dalam bab halal haram yang pertama. Itu kan dicontohkan wirainya ya. Kalau meragukan ditanyakan. Sahabat Abu Bakar pernah disuguhi susu 1 gelas oleh pembantunya. Diminum. Setelah diminum baru Abu Bakar tanya, kamu dapat dari mana susu? Ternyata pembantunya ini, budaknya ini bilang, ini saya dapat dari upah meramal, dukun. Dukun yang dalam arti menebak nasib gitu, ngeramal. Itu kan haram. Ketika mendengar bahwa minuman ini hasil pekerjaan yang haram, langsung Abu Bakar tangannya dimasukkan mulutnya, diogok-ogok, muntah, dimuntahkan. Karena Abu Bakar tidak mau kekatutan, katut makanan haram. Ya karena ragu, maka dia tanya ya. Kalau meragukan maka dianjurkan untuk diurus dari mana ini ya. Kalau tidak halal ya itu Abu Bakar sampai pernah memuntahkan minuman yang sudah diminum karena dia tahu minuman ini tidak halal. Tetapi kalau dalam kasus yang tidak ada keraguan, ya seperti riwayat-riwayat hadis Kanjeng Nabi disuguhi makanan di beberapa tempat, sahabat-sahabat mengundang Nabi makan, Nabi tidak pernah tanya ini makan apa, halal apa tidak, Nabi tidak ngurus karena sudah cukup. Orang yang memberi ini muslim dan tidak terkenal tercela, sudah cukup indikasi bahwa barang itu halal. Beliau wasa'ala beli wasa'ala lantakon sapa Umar Sayyidina Umar radhiyallahu an. Alladzi ing wong sakahu kang nginumi ing Sayyidina Umar maring nginum sapa alladzi ing Umar min labani iblis shadaqati saking susune unta sedekah. Idrobahu nalikane mamangaken hu ing Umar apa mengkono laban. Wa kana lan ana sapa Umar iku ajabahu demenaken hu ing Umar apa tokmuhu rasane mengkono laban. Tapi walam yakunan ora ana sapa Umar iku alama yang seperkara kana kang ana apa Umar iku ya'lafuhu condong utawa biasaaken sapa Kanji Umar hu ing ma kullamaratin ing dalem saben-saben ambalan. Sayyidina Umar juga pernah diminumi susu onta terus tanya, ini susu apa? Ternyata ini susu dari unta zakat. Maka Sayyidina Umar tidak mau. Sebab dia merasa tidak berhak mengambil benda zakat. Begitu juga Rasulullah SAW. Kanjeng Nabi pernah menyuruh cucunya anak kecil Hasan Husain, karena di depan masjid ada kurma tumpuan. Itu kurma sedekah, kurma zakat. Nabi kan sudah membuat garis bahwa Nabi dan keturunannya tidak boleh makan benda zakat. Suatu saat ada tumpukan kurma, cucu Nabi Hasan Husain tiba-tiba yang namanya anak kecil ngambil kurma dimakan. Nabi tahu, disuruh lepeh, dikeluarkan. Nabi tidak mau walaupun sudah dimakan, sama Nabi disuruh mengeluarkan, disuruh ngelepeh ya. Karena Nabi tidak mau anaknya ketatutan barang yang tidak halal atau tidak boleh ya. Sebab Nabi tidak boleh makan harta zakat dan anak cucunya. Makanya Nabi menyuruh Hasan Husain melepeh, bahasa Indonesia apa? Ngelepeh loh. Ya ngelepeh ya.
melepeh, apa usah melepeh, meludahkan apa yang sudah dimakan dikeluarkan. Artinya ini melihat sikon ya. Jadi kalau situasi tidak ada keraguan, ya tidak perlu tanya. Ya contohnya kita ini di Malang, di daerah yang mayoritas muslim. Ini ya kita diundang walimah, tetangga, siapapun ya. Itu berarti indikatornya jelas halal. Karena di sini semua hewan disembelih. Tidak perlu tanya. Tetapi kalau di daerah lain, umpamanya kita ini di Bali yang banyak babi, nah itu baru boleh atau dianjurkan bertanya. Jangan pura-pura tidak tahu ya. Karena kamu sudah ragu-ragu. Wah itu tak ikilah piro-piro amsilah iku asbabur riba. Piro-piro sebabnya kemamangan. Wa kuluman tes kabane wong wajada kang nemu sapa man, nemu dhiyafatan ing suguhan. Inda rajulin ana sandingane wong lanang, majhulin kang ora den kenal. Lam yakun kang ora ana sapa man iku asian duraka bi ijabati kan oleh nyembadani mengkono rajul min ghairi tafsisin. Lam yakun liwawi min lam yakun ora ana iku asian bi ijabati kan nyembadani mengkono rajul min ghairi tafsisin saking tanpa neliti-neliti. Artinya kalau kamu diundang orang tidak dikenal atau diberi orang tidak dikenal tidak masalah, selama tidak ada indikator yang menunjukkan jelek. Balau ro'a balik lamun ningali sapa wong bidari dalam omahe wong tajamulan ing pameran wa malan lan bondo kathirun kang akeh falaisa ora ana iku laku deman apa yakula yen ngucap sapa man ngucapaken al halalu azizun. Al halalu utai perkara halal iku azizun longko. Wa hadza utai kilamal iku kathirun akeh. Famin aina mongko sanging endi yastami'u kumpul apa hadza ikilamal min halalin minal halali saking bondo halal. Kamu jangan suudzon. Jangan kamu punya buruk sangka. Seandainya kamu diundang mendatangi rumah orang yang kaya, di rumahnya itu mewah umpamanya, kamu jangan kemudian punya hati atau mengatakan, apalagi mengatakan ini harta dapat dari mana, ini nyolong nang di, harta halal sulit, apakah ini halal? Itu berarti kamu menuduh tidak halal. Itu tidak boleh. Itu namanya suudzon. Asalkan orang itu tidak ada tanda dia itu penjahat, dia sudah husnudzon. Mungkin dia dapat warisan, mungkin dapat harta karun ya. Tidak perlu nyelidik kekayaan orang lain. Jangan iri sama tetangga. Umpamanya tetanggamu kaya, kamu nggak usah lah usil. Wah, dari mana itu? Nggak usah. Urusannya dia toh. Orang kerja rezekinya kan beda-beda. Jadi jangan memudah buruk sangka. Kalau ada teman tetangga kaya, janganlah kamu menuduh itu tidak halal. Sebab mungkin dia diberi Allah dengan cara yang lain. Bal hadza sahsu balik utai kila wong suwiji bi ainihi kelan kandane kahanane menggunakan sahs iku yahtamilu member apa ayakuna yen to ono sapa sahas iku warisa mewarisi sapa sahas malan ing bondo au iktasabahu utawa merkole nyambut gawe sapa wong ing mal fa utai mengkono wong sahas bi ainihi kelan kahanane sahas iku yastahiku ngahaki sapa sahas ihsanadz dzanni ing bagusé penyono bihi kan mengkono sahas. Jadi kita ini jangan mudah suudzon. Kalau ada orang kaya ya, punya Ferrari, punya jet pribadi umpamanya, jangan terus kita suudzon, jangan-jangan korupsi ya. Hari ini kan banyak kasus korupsi. Kita tidak perlu menuduh. Yang penting kita tidak tahu ya wis. Ya mungkin kan orang itu kaya dapat warisan atau punya kerjaan yang ajaib atau apa. Jangan suudzon kalau ada orang lain punya kekayaan yang berlimpah. Apalagi sampai menuduh kamu punya tuyul ya. Enggak usah, itu dosa menyakiti hati orang lain. Tidak perlu suudzon. Dan kalau kamu disuguhi, pokoknya diundang si fulan pengusaha kaya, keimangan enak, is panganan lah wis. Kalau kamu senang wis mangan.
Nggak usah banyak selidik ya. Selama tidak ada keraguan ya sudah, makan aja. Saya malah pernah ya satu kali diajak almarhum Gus Dur tahun 2000 berapa itu, 2004 mungkin. Nyusul almarhum Gus Dur ke Juanda untuk acara di Turen. Dari Juanda di Lawang situ, saya kan 2 mobil, saya di mobil belakang, ditelepon sama ajudan, Gus berhenti sebentar, ada apa? Mampir warung di Lawang. Oh iya, warung apa? Dia bilang warung HTS. Loh, kok warung HTS ya? Saya seumur-umur nggak berani ke situ. Itu kan warungnya Cina, ya orang Cina. Saya kan ragu-ragu. Tapi Gus Dur yang ngajak ya, saya husnudon. Ya sudah, akhirnya berhenti di situ. Dan ternyata betul. Sebelumnya saya sudah mendengar kalau di Lawang itu timur jalan ada warung undi-undi HTS ya. Itu terkenal ya. Enak katanya. Tapi orang Cina yang punya. Jadi saya nggak begitu apa. Ya nggak begitu yakin ya, kita ini kan ya masih ada kadang rasa seperti apa. Tapi waktu itu saya diajak Gus Dur, ya berhenti situ. Ya memang enak, undi-undi ini gurih. Terus makan bakso. Ya pembelinya keluar, yang punya warung ini keluar. Betul-betul orang Chinese. Ternyata HTS itu singkatan namanya bapaknya mungkin Hunting C. Ya memang orang totok, Chinese totok, keluar semua menyambut. Wah ya baik sekali sama Gus Dur ya. Dihormati, makanan banyak. Ya saya husnudon aja. Ya mungkin Gus Dur tahu ini halal ya. Sudah saya ikut makan. Walaupun kalau sendiri saya nggak berani, sampai sekarang nggak pernah saya ke situ. Karena saya nggak terlalu yakin. Saya ragu-ragu, maka saya nggak boleh. Tapi kalau Gus Dur yakin ke situ datang langsung disambut, enak datang, ya saya ikut makan. Ya cuma 1 kali itu saya makan di situ. Karena namanya almarhum Gus Dur. Nah, karena Gus Dur husnudon ya sudah saya ikut aja. Kalau sendiri saya tidak berani. Mana itu ya, cari yang lain, masih banyak pilihan kalau bagi saya. Nah itu contoh. Kalau seandainya saya datang sendiri, saya pasti tanya, ini halal enggak? Ada babinya enggak? Gitu saya, karena saya ragu-ragu. Ya saya tanya. Tapi kalau dalam kasus itu, saya bersama Gus Dur dan saya husnudon, mungkin Gus Dur kenal. Jadi ya sudah tahu. Makanya ketika berhenti ya saya ikut. Ya melok mangan aku. Ya kalau aneh-aneh aja, halal tak ora, tak husnudon, insyaallah halal. Mangan deh. Ya didik-didik. Tapi ya seperti itulah. Karena dia yakin. Nah kalau saya kan ragu. Wa azyadu lan luweh nambah wa azidu. Wa azidu lan nambahi ingsun. Ala hadza ing atase iki misal wa aqul lan ngucap ingsun laisa orano iku lahu kudu wong apa ayas ala yen takon sapa wong hu ing rajul bal ingkana balik lamun ana sapa wong iku ya tawarrau amri wirai sapa wong fala yudkhilu mongko orang lepukaken sapa wong jawau ing jerone awake wong ilama angin perkara yadri kang weruh sapa wong min aina saking endi huwa utahe mengkono ma fa huwa mongko utahe mengkono ayat tawarruk iku hasanun bagus waliyat alatof lan becik gawe alus sapa wong fitarki dalam ninggal. Imam Ghazali menambahkan keterangan seandainya kamu diundang orang ya, terus kamu ragu, ya sudah kamu tapi tidak berhak untuk tanya. Tanya seperti itu akan menyakiti orang yang tuan rumah. Ya, kalau kamu diundang ke rumahnya seorang tapi dia muslim, maka kamu tidak perlu tanya-tanya ini makan apa, halal apa tidak, karena itu akan menyakiti hatinya. Tapi kalau kamu ragu-ragu, ya wis jangan dimakan, itu cukup. Jadi kamu tidak usah makan, pilih yang kamu yakin, selesai. Ya. Kamu tidak perlu menyakiti hati tuan rumahnya itu. Ya seperti kasus waktu saya diajak Gus Dur ke warung HTS di Lawang itu. Ya saya makan apa yang saya yakini ini tidak apa-apa, ya sudah saya makan. Tidak perlu kita itu kemudian menyakiti orang yang jual itu. Kecuali kalau memang ragu-ragu. Saya pernah diajak makan malam di Surabaya sama pejabat di daerah Darmopak. Lah itu warung Korea, masakan Korea. Masakan Korea ini kan
penyajiannya langsung dibakar di meja. Jadi setiap meja dikasih kompor, langsung dibakar. Jadi sambil makan sambil bakar daging tipis-tipis gitu. Nah itu saya melihat ini warung Korea. Korea itu kan Cina. Saya merasa ragu-ragu sekali. Dari baunya kan beda. Feeling kita ini beda karena kita ini biasa makan halal. Maka ketika mau makan saya tanya, ini seduku loh, ini kok warung seperti ini? Saya tanya, Pak ini halal apa enggak? Dia bilang, oh ya ini halal, ini sapi, tapi saya ya lupa kok ada babi. Saya bilang, iya itu babi kita pisahkan, lain-lain. Oke, ini sudah Bapak ini langganan di sini. Oh ya, tapi saya merasa kok nggak enak ya, karena kan satu warung, orangnya ngaku jualan babi. Ya walaupun dia bilang ini sapi, tapi ya kan ini ya diolah sama bareng dengan babi kan. Maka saya bilang, oh iya makasih Pak. Ya iya. Sudah, begitu makan siap dimulai, api sudah dinyalakan, saya izin saya ke toilet, minggir naik taksi pulang deh. Udah pergi saya ditelepon, lu kemana? Waduh sorry saya ke belakang. Lu ini sudah makan sudah. Saya pulang masih ke belakang. Ya ke belakang maksudnya nyengkre ya. Karena saya ragu, baunya saya sudah ngerasa tidak enak, baunya, aromanya, wah. Dan memang betul dia jual babi memang. Nah kalau begini ini kan saya kan menjadi ragu ya. Nah, karena saya ragu ya saya tidak ikut makan. Ya sudah saya pulang. Ya teman saya masih makan di situ. Terus setelahnya besoknya, kenapa kok tidak ikut makan? Saya bilang saya ragu-ragu. Ya sudah nggak usah tanya. Nggak usah tanya gimana, wong saya lihat menunya ada tulisan menunya itu sapi, babi. Ya saya nggak usah tanya, tahulah ini warung jual babi. Ya sudah saya pura-pura. Tapi kan saya tidak nyakiti orang, saya ke belakang pulang gitu aja. Artinya kalau kita ragu-ragu jangan dimakan ya. Kalau ragu-ragu. Itu pernah juga saya waktu di Amerika yang diundang makan malam oleh dokter Clark di Amerika. Ya disuguhi ayam ya tidak saya makan. Ya saya ambil telur, saya ambil ikan begitu terus. Tidak makan dagingnya karena saya ragu-ragu ya. Jadi kalau ragu dihindari itu baik. Cuma menghindarinya harus dengan cara yang sopan supaya tidak nyakiti tuan rumah. Makanya waktu disuguhi saya dikasih daging, oh iya terima kasih ya, thank you. Wongi noleh tak inggir no. Loh, kau no coki mana? Tak inggir no mana. Jadi singit-singitan ikannya saya inggirkan terus. Karena saya tidak yakin sembelihannya halal apa tidak itu di Amerika itu. Karena dia non Muslim. Ya. Nah, karena saya ragu-ragu, tapi saya tetap makan, saya ikut makan ya. Saya makan yang saya yakin halal, telur, ikan laut, roti, saya makan. Tapi daging-daging saya hindari ya. Ya seperti itu. Imam Ghazali mengajarkan kalau kamu diundang jamuan makan di mana kamu ragu-ragu, ya sudah makan yang kamu yakini dan hindari yang kamu ragukan. Wa ingkana lamun ana sapa wong iku la buddha ora kena ora, kalau memang terpaksa kamu harus makan di situ. Orang kena orang pemin akli saking mangan mengkono ma fal yakul mongko becik takon mangan sapa wong bi ghairi sualin kan tanpa takon. Kalau kamu terpaksa makan ya wis makan gak usah takon. Nah. Ini soalu karena utai nako akan iku idaun nglarani. Kalau kamu banyak tanya malah kamu akan menyakiti hatinya. Wahadku satrin nan nutupi ngerusak tutup. Wa ihasun nan gersahaken meresahkan. Wa wa te mengkono idza iku haramun haram bila syakin kan tanpa mamang ya. Ini etika Imam Ghazali mengajarkan kalau kamu diundang orang jamuan makan yang kamu di situ ragu, jangan dimakan. Ataupun kamu makan apa yang kamu bisa makan dan kamu tidak perlu tanya. Karena kalau kamu tanya itu nanti akan menyakiti hatinya. Umpamanya kamu disuguhi makanan, ini sapi apa babi? Ini ayam dibeli apa enggak? Iki halal apa enggak, kamu urus. Orang tuan rumah kan merasa terhina ya. Atau tersinggung. Atau barangkali memang betul-betul babi, dia kan malu. Iya ada babinya kan malu. Nah, makanya lebih baik kalau kamu ragu ya wis ojo dipangan. Cara yang benar. Makanlah apa yang kamu bisa makan, tapi kamu tidak perlu menyinggung perasaan. Sebab kalau kamu tanya-tanya justru akan menyakiti hati orang itu. Menyakiti kan tidak boleh ya. Kamu sudah diundang jamuan makan umpamanya. Ya sudah, makan apa yang kamu yakini halal. Kalau kamu tidak yakin jangan dimakan, tapi gak usah tanya-tanya. Kalau itu memang tidak ada indikasi ya. Beda kalau warung kan kamu memang boleh memilih. Ya kalau memang jualan babi ya saya biasa kalau di mall saya tanya. Karena ini kan soal jual beli. Ini kan transaksi kan kita perlu yakin.
Tanya, saya kapan hari ke Ciwok Surabaya. Sudah duduk saya. Sudah duduk sama anak-anak saya, duduk mau makan. Saya tanya, Mbak di sini jual babi? Iya, aduh. Nah, kenapa Mas? Aja ya. Saya nggak pesan makanan. Pesan minuman aja. Ya, coba ambil minum ini Sprite, Fanta, sudah botol, nggak pakai gelas. Langsung tak buka, langsung tak isi sedotan. Ya, karena itu kan saya yakin suci. Mulai dikasih gelas deh, gelasnya bekas bir ya apa. Ya sudah saya. Tapi kita nggak usah nyinggung. Oh ya, oh nggak jadi makan. Ya sudah cukup minum aja 4 botol. Nah sudah. Saya buka kasih gelas, nah, nggak usah gelas Pak. Saya pakai sedotan. Sudah minum. Selesai bayar pergi. Ya tidak perlu kita menunjukkan oh ini berarti warung haram ya, nggak usah. Ya hanya itu warung namanya di tempat umum kan ya macam-macam. Ciwok Surabaya itu kan ada tempat. Memang itu tempat orang makan malam. Jadi tempat yang terkenal lah di Surabaya Barat itu. Itu tempat orang kongko-kongko makan gitu. Memang dia ada satu jalan betul gitu. Tapi kan itu yang banyak orang Chinese. Nah kalau seperti itu kita tanya itu baik. Karena apa? Di situ seringkali memang makanan campur. Ya saya duduk di kadung lunggu. Celunggu saya kok lihat ini Chinese semua ya. Ada babinya ya? Ada Pak? Oh iya makasih. Saya minum aja gitu. Kalau ngatek ya harus kadung lunggu. Ya udah minum 4 botol. Anak-anak saya kasih botol. Enggak pakai gelas, pakai es enggak. Sedotan tok. Ngombe wis seruput mari bayar mulai. Ya kita kan memang harus tahu diri. Memang ini bukan tempatnya orang muslim, tempat umum ya. Di mall-mall itu sering begitu. Saya sebelum pesan lihat dulu menunya. Mesti itu ada babi, ada kodok, ada ya. Kalau yang begitu saya sudah nggak jadi makan. Tapi ya halus saja. Air aja Mbak, ngombe mari. Udah, betul. Nggak makan Mbak, enggak, udah duduk bentar aja. Padahal yo sangi kati Melayu cuma jika ketoro. Ya, minum aja ya, ngalis ya. Ya karena kita tidak yakin ya. Kita tidak yakin, kita ragu-ragu. Tapi kita juga tidak perlu menyakiti orang lain. Nah ini kalau di walimah, kalau di undangan makan seperti itu adabnya. Tidak perlu bertanya karena kalau tanya nanti akan menyakiti tuan rumah ya. Kecuali kalau memang yang mengundang itu sudah jelas orang non muslim. Nah itu beda. Maka kita perlu hati-hati. Karena apa? Indikatornya kan menjadi beda. Tapi kalau yang undang itu orang muslim, ya sudah. Itu indikasi berarti semua di situ halal. Kalau ragu tinggalkan, jangan dimakan. Itu cukup ya. Baru kalau memang itu meragukan ya, umpamanya memang di situ sudah jelas ya, seperti warung menunya sate babi ya, itu kan sudah gak usah tanya pun ya dihindari ya. Kadang ya memang sudah jelas babi ya sudah saya sorry ya nggak jadi. Tapi kalau di luar negeri biasa. Di Singapura saya sering pergi Singapura. Kalau di Singapura itu memang ada tulisan halal gitu, tidak halal gitu. Kalau saya mau keliru warung yang tidak halal diingatkan. Jadi memang mereka kayaknya ada etika begitu. Ini non halal. Oh iya makasih, pergi saya. Jadi tidak melusuk no. Singapura ini kan mayoritas ya macam muslim non muslim gitu. Mayoritas Chinese. Tapi kalau di sana yang saya di tempat-tempat makan itu ditulisi halal tidak halal. Jadi saya pernah mau masuk tidak halal. Pelayannya bilang ini non halal. Oh iya nggak jadi keluar. Ya saya kira itu lebih bagus begitu ya. Tapi kalau di Surabaya ini kadang saya sedih. Ada warung jualan babi sing dodol jilbaban. Wah, ini kan penipuan, ini kan jahat ini. Ya mungkin itu pembantunya pakai jilbab ya. Nah, tapi jualannya babi gimana itu? Itu enggak boleh kalau itu ya. Itu membujuk ya. Kalau orang tertarik yang jual jilbaban padahal ada babinya. Saya enggak mau ya. Ya mesti kita hati-hati ya. Mesti hati-hati. Ya kalau tidak meragukan enggak usah dipertanyakan. Wallah alam.